Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang video sharing-sharing tips yang kedua. Kenapa dipisah ini? Karena takutnya terlalu panjang. Jadi yang pertama itu adalah video tentang tips yang pertama untuk menghadapi COVID-19 ini, yaitu pertama adalah penghematan. Jadi cara-cara penghematannya seperti apa. Nah, untuk yang kedua ini apa yang harus dilakukan buat orang-orang yang berduit. Yang pertama adalah penghematan. Yang kedua adalah kalian harus sering-sering membuka empati diri lebih besar lagi, sensitivitas dalam tanda positif, lebih sensitif lagi kepada orang-orang di luar sana. Karena apa? Karena ini pandemik ini memukul rata semua, terkena, semuanya juga terkena, semuanya juga pada tiarap, semuanya juga pada rugi, semuanya juga pada terkena dampaknya lah. Semua rata, jadi nggak ada yang beda lah. Jadi tidak ada yang si ini mah enak, si itu mah enak, itu nggak ada. Semuanya dalam tingkatan masing-masing memiliki masalah yang sama, yaitu sama terkena dampak dari virus corona ini. Yang kedua, syarat tipsnya adalah yang tadi ya, terus lebih empati, dibuka lagi. Contoh, harus sering berbagi lagi. Kalau misalnya ada uang lebih, kan tadi penghematan tuh, sekiranya ada uang berlebih untuk berbagi, cobalah gitu ya. Di agama Islam tuh diajarkan ya, orang yang bersedekah itu tidak mungkin menjadi miskin. Itu sudah janji Allah, karena orang yang bersedekah minimal itu akan dibalas 10 kali lipat. Selanjutnya bisa 700 kali lipat, dan unlimited. Itu udah janji Allah, tertera dalam Al-Quran. Jadi perbanyaklah empati diri, membukakan hati kepada orang lain. Belilah walaupun tidak perlu. Contoh misalnya ini nih, tadi saya kan habis ke Gria belanja makanan, ada orang yang jualan nih, kasih buat apungan harga 15.000. Perlu nggak? Butuh nggak? Nggak. Udah orang sepada akhirnya lain budak letih, udah dewasa, tapi untuk senilai 15.000 mungkin bagi dia udah bisa makan 2 hari 3 hari beserta anak dan istrinya dan cucunya mungkin ya. Karena ini kelihatan orang yang sudah tua renta umur 70 tahun dia jual seperti ini cuma 15.000 aja. Sisihkanlah uang kalian cuma buat beli yang tidak diperlukan, tapi dengan niat untuk membantu. Bukan berarti harus poya-poya ya, tapi lihat dulu agar tepat sasaran. Belilah walaupun tidak perlu, belilah walaupun tidak butuh, karena itu tujuannya untuk membantu. Karena si orang ini yang jualan ini, kakek-kakek ini memilih untuk tidak mengemis, tapi dia memilih untuk berikhtiar dalam mencari rezeki. Itu kan harus kita appreciate ya. Jadi bagi orang-orang yang punya berlebih, walaupun punya 1.000, punya 2.000, 10 juta atau 1 juta atau 100.000, juga cobalah sisihkan bagi orang-orang yang kurang mampu. Contoh misalnya sebulan dari gaji kita punya allowance kita 100 atau 200.000 di luar zakat ya. Kalau zakat ya itu udah hitungannya 2,5%. Jadi yang biasanya ngezakat, cobalah diatur lagi gitu. Jadi zakatnya ini larinya kemana, nanti bisa kalian baca-baca lagi syarat orang penerima zakat itu seperti apa gitu. Nah, di luar zakat sisihkanlah, misalnya kalian dari gaji bisa ngisiin 50.000, ya boleh 50.000 bikinlah sembako yang harga 10.000-an satu package. 10.000-an kan bisa dapat beras, bisa dapat minyak yang kecil gitu ya, bisa dapat garam gitu, gula gitu, yang dipak kecil-kecil lah gitu. Bikinlah 10.000-an, ada 5 kantong juga alhamdulillah dikasih buat 5 orang. Kebayang 50.000 bisa buat 5 orang, bagi uang 100.000, kalau 10.000-an bisa dapat ngebantu buat si 10 orang di luar sana gitu, yang mungkin mereka ini hari ini nggak makan, tapi karena dapat paket yang nilainya cuma 10.000, mungkin dia 2 hari bisa makan. Kebayangkan kalian secara syariat menyelamatkan orang itu, walaupun hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ya berbagilah di sini, mungkin kalian diuji, karena di sini diuji yang serentak semua sama, memiliki kesempatan yang sama, memiliki kesusahan yang sama, tapi di sini kita diuji untuk saling berbagi. Oleh karena itu ya belilah walaupun tidak perlu, walaupun tidak butuh. Terus sisihkan uang kalian yang tadi kan di tips pertama itu berhemat. Nah, ada lebihnya cobalah untuk berbagi, karena yang ngebalas itu tenang, Allah ini yang ngebalas, bukan manusia. Kalau manusia PHP, bayar utang ditagih, yang utangnya lebih galak daripada yang lagi. Kalau Allah kan sudah janji, ya itu pasti ditepati, kun fayakun. Jadi mulailah nyadar gitu bahwa ini adalah kesusahan kita bersama. Mulailah untuk berbagi. Kalau kalian bisa menyisihkan sebulannya 1 juta, ya alhamdulillah gitu. Berbagi biar semua bisa makan gitu. Karena tujuannya apa? Kalau misalnya orang dengan perut kosong, secara penelitian otak jadi kosong. Kenapa banyak kejahatan? Ya kata Bang Nafi bilang, bukan karena niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan saat perut kosong, anak tidak bisa makan, istri tidak bisa makan. Apa yang bisa terjadi? Karena otaknya udah kosong, karena perutnya kosong, otak jadi kosong dan tidak bisa berpikir logika, akhirnya bisa menghalalkan segala cara. Jadi daripada dia membunuh anak istrinya dengan tidak mengasih makan, mungkin dia akan melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak baik untuk demi menafkahi dan menyambung hidup. Gitu. Daripada hal itu kejadian, ingat, kejahatan itu bukan dari golongan orang miskin, bukan dari orang yang punya, tapi bisa jadi dari golongan orang-orang yang berduit. Contoh, kesenjangan sosial gitu. Mungkin hati orang yang tidak beruang ini lebih mulia daripada orang yang punya. Mungkin dia lebih menahan, lebih mampu menahan gitu daripada orang yang punya. Jadi lebih sabar, lebih bisa menerima, bisa lebih lapang dada menerima penghinaan gitu ya. Derajatnya kalau misalnya diukur uang, oke, mungkin dia jauh si miskin dan si kaya. Tapi mungkin kalau diukur dengan kemuliaan hati, mungkin dia lebih tinggi derajatnya daripada yang berduit gitu ya, walau alam bisawab ya. Tapi yang bisa dilakukan dari dia tidak ada kesenjangan gini ya, si ini yang mau nggak mau harus saling membantu gitu agar mengimbangi lah, tidak ada kesenjangan sosial. Tujuannya buat apa ya? Buat kita juga, karena kita sebagai manusia untuk saling membantu gitu. Jadi ya harus bisa yang namanya saling menjaga, saling membantu gitu ya. Ini mah saya mohon lah kepada orang-orang yang punya rezeki lebih, bantulah orang-orang di sekitar Anda. Jangan yang jauh-jauh dulu, yang di sekitar Anda aja. Lihat tetangga kanan kiri, kanan bisa makan nggak, kiri bisa makan nggak, atau di seberang komplek. Kalian kalau tinggal di komplek, coba lihat di pinggir-pinggir komplek, di perumahan ada nggak yang orang-orang masih nggak bisa makan atau makin susah. Bagilah gitu. Kalau misalnya kalian lagi masak, jangan lupa gitu buat sisihkanlah makanan. Kalau bisa tiap hari lebih bagus. Tapi kalau bisanya sebulan sekali ataupun seminggu sekali yang berupa sembako, bikinlah gitu. Stop nyinyir gitu. Jangan banyak nilai orang, jangan banyak ngejudge orang, udah mulai bertindak gitu. Bagus lagi dengan nilai dakwah ya, karena kan semua itu berasal dari niat. Jadi share aja gitu, siapa tahu dengan niat bukan ria ya, tapi dengan share, dengan dakwah, mengajak orang-orang nih, saya juga bisa nih ngasih 10 bungkus nih, saya bisa nih ngasih 20 bungkus. Siapa tahu orang-orang termotivasi gitu aja. Jadi kalian bisa mengajak komunitas atau teman-teman di lingkungan kalian untuk saling berbagi, kan itu lebih pahalanya lebih, insya Allah lebih bagus lagi gitu kan. Yang namanya berjamaah kan 27 derajat kan, lebih bagus daripada yang munfarid yang satu orang hanya 1 derajat. Jadi ya sering-sering berbagilah, terus mulai upload tentang doa, tentang hal-hal positif, tentang mengajak dakwah, kebahagiaan, agar apa? Karena dunia kita itu nggak cuma dunia nyata, tapi ada dunia mayanya juga, yang mana dunia maya ini lebih besar isinya daripada negara-negara di dunia. Jadi dan parahnya lagi, di dunia maya ini nggak ada pemimpinnya bro, semuanya sama gitu kan. Jadi kalau misalnya isinya buruk ya buruk aja semuanya gitu.
bukan semuanya, mayoritasnya ya buruk semua gitu, yang baiknya tersisihkan lah. Jadi cobalah untuk mengatur dunia maya kalian dengan dunia yang kebaikan, dengan tujuan berdakwah dan mengajak untuk saling berbagi. Karena benar, untuk situasi yang kayak gini ya, mindsetnya udah bukan mikirin diri sendiri aja ya. Tadi kan udah yang pertama mikirin diri sendiri, tipsnya itu adalah untuk berhemat, sebisa mungkin berhemat. Yang kedua ya harus berbagi, seperti yang video ini saya sampaikan, harus lebih membuka lagi empati diri lah. Jadi kalau misalnya ngelihat ada yang lagi usaha ataupun kayak gini nih, saya selama pandemi ini lihat di WhatsApp story, di Instagram story banyak yang jualan, yang dulunya nggak jualan ada kadang jualan gitu. Jangan diketawain, itu mungkin dia lagi menyambung hidup. Hari ini dia nggak makan mungkin, atau hari ini dia makan, besok entah dia mau makan atau enggak gitu. Belilah gitu, walaupun cuma 10.000 jualan masker nih yang kayak gini nih. Ini tadi saya pakai ya, ini yang ada isinya tisu, nih beli. Terus nih ini yang kain, ini padahal kain tuh cuman seuncrit kayak gini ya. Kalau ada yang jualan kayak gitu, setidaknya kan mereka usaha gitu, beli aja. Beli apa lagi ya? Ya banyak lah, kemarin tuh ada tukang cilok ya, dia kayaknya beli dari rumah sakit, dari gudang, terus dia jual lagi gitu. Beli aja. Terus permen kayak gini gitu, beli aja 5.000, 10.000, dari Anda menyisihkan, menganggap sedekah lah. Beli aja gitu, walaupun Anda nggak perlu, walaupun Anda nggak butuh. Lihat siapa nih temen nih yang lagi usaha apa gitu ya. Kalau misalnya temennya usaha rumah ya harus dibeli ya, saya temannya, maksudnya yang kayak jualan takjil atau yang jualan dessert atau makanan atau kue-kue kering atau apa ya, yang mungkin Anda masih sanggup, beli aja lah, walaupun beli satu gitu, sehari satu atau sebulan 2 gitu, atau seminggu 1, belilah. Karena tujuannya balik lagi ada ke ekonomi umat gitu. Jadi saling membantu gitu, karena emang kondisinya lagi sulit gitu. Jadi jangan dinyinyirin, ini si iya jualan duit, jauh-jauh lah orang yang kayak gitu lah. Sebar-sebarkan manfaat, sebarkan positif, agar lingkungan kita ya lebih positif lagi. Karena apabila kita sudah positif, insya Allah hal-hal positif itu akan mendekat kepada kita. Jadi cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kalian. Semoga selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilimpahkan selalu rezekinya dari dari semua arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, stay safe, stay healthy, tetap aman, tetap jaga diri ya, dan juga mohon doanya agar semua bisa kembali seperti semula dan bahkan lebih baik lagi. Oke, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.